Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Ya teman-teman ya, masih dalam suasana membuat karya di dalam rumah ya. Jadi mengingat COVID-19 belum berlalu atau belum berakhir, jadi kita membuat karyanya tetap di dalam rumah aja ya. Dan saya selalu berdoa dan mendoakan semua teman-teman mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19 dan diberikan kesehatan, keselamatan ya, dan rezeki yang barokah ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman ya, pada kesempatan sore hari ini di depan saya udah ada sebuah bahan serut ya. Serut atau Strabiscus asper, hasil dari dongkelan 3 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Dongkelan dari teman-teman nggak tahu nih, saya lupa nih. Kemungkinan teman-teman dari Blora nih. Saya dapat 3 tahun yang lalu nih, karena banyaknya dongkelan tempat saya juga ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan presentasikan bagaimana cara pruning ya serut ini ya. Serut ini udah tengah perjalanan teman-teman ya, udah 50% ya, udah 50% jadi ya. Jadi saya bikin gaya cascade ke bawah nih ya. Jadi nanti saya akan presentasikan ke teman-teman bagaimana cara pruning serut ya. Ini kebetulan ini saya liarkan nanti kita potong bagaimana cara pruningnya yang bagus ya. Ya ini udah tumbuhnya udah liar banget. Jadi untuk bahan yang setengah jadi teman-teman ya, cara pruningnya nggak seperti bahan banget ya, seperti dasar atau gerak dasar membuat gerak dasar. Jadi kita potong atau proses pembesaran kita tarik seret-seret, ini enggak, ini mesti hati-hati dan satu persatu proses pruningnya supaya nanti tidak merusak ranting-ranting atau cucu ranting yang udah dibuat. Jadi mesti pelan-pelan dan mesti hati-hati teman-teman, lain dengan benar-benar masih bahan banget ya. Jadi ini kita pruning habis, nanti baru kita seleksi perantingannya setelah kita pruning habis. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, untuk lebih semangat lagi membuat semangat saya membuat konten-konten atau video-video yang lain, tolong like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan update video saya yang terbaru ya teman-teman. Dan nanti akan ada pengarahan ya, pengarahan ranting-ranting ya yang belum terarah. Yang udah terarah mah kita biarkan saja, yang udah sesuai dengan harapan. Ya jadi teman-teman ya, karena pruning serut ini banyak sekali ya yang dipotong ya. Serut yang udah daunnya udah tua itu wajib di pruning, dan pruningnya mesti hati-hati kalau udah bahan udah setengah jadi ya. Nggak bisa kita main tarik-tarik. Kalau kita udah pegel nih tangan kita biasanya gunting terus pegel, ya udah gini aja, cabutin ini teman-teman, kita cabutin aja. Kalau tangan kita udah pegel pegang gunting ya, kita cabut gini juga nggak apa-apa. Asal jangan ditarik gitu, jangan, nanti banyak yang rusak ini anak rantingnya karena masih kecil-kecil ya anak rantingnya. Bisa kita pegang anak rantingnya terus kita tarik daunnya supaya nggak patah
atau enggak ini ya, enggak kecabut ya, karena daunnya sangat keras dan kaku ya, jadi mencengkramnya kuat banget serut ini. Ini daunnya udah kecil-kecil teman-teman ya, daunnya udah kecil-kecil karena sering di pruning. Serut kalau mau memperkecil daunnya sering di pruning, tapi dilihat juga ya perantingannya ya teman-teman ya. Setiap kali pruning tuh pasti kita akan nemuin perantingan yang berubah-berubah ya, harus kita seleksi ya setiap kali kita melakukan proses pruning. Biasanya saya proses pruning ini setahun bisa 2 kali teman-teman, nggak terlalu cepet sih ya yang bahan-bahan yang kayak gini nih ya, tapi itu juga tergantung dari pertumbuhan serut yang kita tanam juga. Kadang-kadang nggak sampai 6 bulan aja udah liar banget gitu pertumbuhannya. Dan musim ya, musim berpengaruh juga ya, musim penghujan atau musim kemarau ya. Ya udah pegel nih ya, udah pegel tangannya Pak megang gunting. Orang banyak sekali ini tadi, dari bawah udah mulai ini, jadi kita cabut-cabut aja, kita cabut-cabutin, nggak apa-apa sih, pelan-pelan kok. Nah setelah nanti kita pruning habis, baru kita seleksi perantingannya, kita arahkan yang berantakan ya, yang nggak sesuai dengan harapan, yang berantakan kita arahkan lagi pakai kawat. Terus kemudian yang udah ada dan pertumbuhannya kurang bagus, kita buang, kita ganti ranting yang baru. Itu biasanya gitu kalau saya ya. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat update video terbaru dari saya ya nanti ya. Ya, jadi ini untuk pemula kalau memproses pruning ya, pruning serut setengah jadi ini ya, ini saya anggap aja setengah jadi ya. Ini jangan ditarik begini, cukup dengan gunting. Kalau pakai gunting pegel karena banyaknya daun ya, nih kita pegang ini anak rantingnya, kita pegang terus kita cabut ya, kita cabut begini, kita pegang lagi agak ujung, kita cabut. Kalau kita pegel megang gunting ya, karena banyaknya daun yang kita pruning ya, ini khusus untuk pemula ya. Kecuali bahan yang benar-benar masih baru ya, bahan dasar, masih proses dasar, proses awal, nggak masalah. Ini kan anak rantingnya udah rapat banget ini, jadi susah kalau mau ditarik nanti. Nah semuanya ya. Kalau sistem pengelosan yang masih dasar, masih bahan, bisa lah kita potong, kita tarik, seret, bisa ya. Karena ini udah banyak ranting dan anak ranting ya. Ini baru anak ranting teman-teman ya. Ranting dan anak ranting harus, prosesnya harus pelan-pelan.
A few moments later. Ya, jadi teman-teman ya, setelah proses pruning selesai, baru kita membuang ranting-ranting air ya, ranting-ranting yang tidak diperlukan ya, karena makanannya banyak kesedot di situ nanti, supaya makanannya lebih maksimal ya. Jadi ranting-ranting airnya kita buang-buangin ya, seperti kayak gini, ini nggak kepake, ini kita buang supaya lebih terarah ya gerak makannya ya. Yang ada di ketiak-ketiak juga kita buang-buangin. Baru nanti kita melakukan proses pengarahan wiring ya. Ini ceritanya diseleksi dulu ya, seleksi perantingan supaya pertumbuhannya lebih maksimal nanti teman-teman. Kalau semua kita hidupkan nanti prosesnya nggak bisa cepet perantingannya. Ya teman-teman ya, jadi sedikit pengarahan ya, ini pengarahan ini emang saya pengennya saya mau bikin lagi nih, jadi diloskan ya, pengelosan cabang ini ya, biar cepat besar, biar seimbang, ini diloskan, jadi nggak dipotong ya teman-teman ya. Kalau ini kita potong, kita cut, berhenti ini pertumbuhan ini, pembesarannya macet ya, lama, makanya kita loskan dulu ya, sambil diarahkan dengan kawat ya. Terus kemudian, jadi lihat nih teman-teman, pohon serut penyakitnya pecah ya, retak-retak batang ya, retak-retak batang ini karena waktu itu proses pendongkelan di alamnya sana nggak buru-buru dikasih salep kambium ya, makanya retak batang. Terus kemudian nanti bisa mati ranting teman-teman, atau nanti kambiumnya terkelupas hitam, terus akhirnya bolong-bolong ya, lubang-lubang. Memang penyakitnya serut kayak gitu ya, itu. Jadi untuk teman-teman ini tip juga teman-teman pemula, ketika kita motong dengan posisi ranting yang besar atau cabang yang besar kita potong, kita gergaji,
terus kita rapikan hasil potongannya, kemudian kita oleskan salep kambium ya, supaya nanti kutu atau hewan-hewan putih-putih yang itu nggak makan batang yang kita potong tadi, cabang yang kita potong. Nih kalau dibiarkan nanti jadi hitam-hitam terus kemudian kayak gini nih teman-teman nih. Jadi pada bolong gitu, nggak bisa balik ini, posisinya udah cacat kayak gini, nggak bisa balik. Ya, pohon serut beda sama pohon ficus ya. Kalau pohon ficus kita potong langsung kita ini nggak kita kasih salep kambium pun akan menutup ya. Kambiumnya akan jalan, akan menutup. Akan tetapi kalau serut susah teman-teman ya. Bekas potongan ya udah, kayunya akan kelihatan. Itu. Nih kayunya akan kelihatan seperti ini nih. Jadi waktu itu 3 tahun yang lalu ini pohon ini hanya ini teman-teman. 3 tahun yang lalu hanya ini. Seperti huruf apa ini? Huruf S ya. Dari sini Z, seperti Z atau gimana ini. Ya. Kemudian saya berdiriin rubuh lagi, ya udahlah saya ikutin arah gerak batangnya aja. Gerak batangnya tidur ya udah tidur. Saya ikutin. Habis saya berdiriin rubuh lagi, habis berdiriin karena akar yang di bawah sini kecil banget ya. Ini pohon ini udah saya berdiriin begini, rubuh lagi berapa kali. Akhirnya udah saya ikutin arah geraknya kamu deh, arah tumbuh kamu. Terus akhirnya saya bikin cascade ini ya. Saya bikin cascade ini. Dan ini saya ganjel dengan batu nih. Saya ganjel dengan batu untuk mengurangi supaya nanti nggak terlalu rubuh ya. Karena ini kalau batu ini diambil, nanti udah berdiri rubuh lagi karena akarnya kecil banget. Akar yang bawahnya kecil banget ya. Waktu pendungkelan ini banyak banget akar yang kepotong. Jadi bawahnya kecil begitu. Bawahnya kecil. Ya, namanya juga dapat dari alam ya. Dapat dari alam, kita nggak bisa memilih ya. Terus kemudian bahan ini saya beli 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini bahan yang dapat dari teman-teman pendongkel di Blora ini kalau nggak salah. Saya beli nggak secara online, waktu saya pulang kampung kalau nggak salah ini saya beli. Saya mampir ke teman-teman Blora ini, saya beli ini dan hasilnya ini udah 3 tahun proses, 3 tahun proses ya. Itu ya begini hasilnya ya, alhamdulillah nih masih bisa ada pertumbuhannya. Jadi saya bikin pohonnya agak rebah, terus kemudian ada yang ke bawah cascade, terus ada yang ke atas ya, ke atas. Ini rusak nih, ini rusak karena mati, terjadi kematian, putus di sini, terus ada pertumbuhan di sini, udah saya loskan, saya jadikan ya, saya jadikan cabang. Walaupun ini belum besar nih, belum besar. Ini cabang ini baru setahun nih teman-teman, setahun atau setahun lebih lah ya ini. Ya. Ini terus kemudian ada beberapa yang ini ada cabang, saya turunin ke bawah untuk background nih. Sayang kalau dibuang, saya turunkan ke bawah, walaupun ini nanti prosesnya kurang bagus sebenarnya kalau di penilaian ya, di penjurian ya, karena ada cabang yang bawa ke bawah. Tapi karena ini buat background ya, saya rasa nggak ngaruh sih, ketutup nanti. Kalau batang-batang ini, cabang-cabang ini udah mulai besar, ini saya rasa ini ketutup nih. Nanti nggak terlalu terlihat itu. Setelah kawatnya ini kita lepas nanti. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi tip buat teman-teman pemula ketika memproses pruning bonsai serut yang setengah jadi mesti hati-hati karena yang di pruning pure rata-rata daunnya dulu. Setelah daunnya baru kita seleksi perantingannya. Yang perlu dikawat kita kawat, yang nggak usah dikawat gitu. Karena kalau serut ini biasanya udah ngatur sendiri nih kayak gini, udah tertata. Ketika cabang ini udah kita arahkan, nanti ranting-rantingnya udah ngatur sendiri. Kalau serut tuh mudahnya begitu ya, tergantung nanti selera kita mau mana yang kita buang, mana yang kita teruskan untuk proses ya, dalam artian kita hidupkan gitu. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat update terbaru video saya dan supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya, untuk teman-teman juga tentunya ya. Ya ini intinya hiburan untuk men-share sedikit apa yang saya dapat ya. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa pertemuan hari ini presentasi untuk proses pruning
bonsai serut atau strabiscus asper saya akhirin ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk para senior mohon maaf bukan berarti menggurukin ini hanya share sedikit transfer ilmu dari teman-teman senior juga ya, untuk teman-teman pemula ya, supaya perbonsaian di Indonesia ini lebih maju lagi, lebih solid lagi gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.